Alhamdulillahilladzi akrama man syaa'a min ibadihi bi hubbil khairi wa a'anahu 'alaihi wa ja'alahu min ahlihi. Wa sallallahu wa sallamu ala ar-rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala anwa'il khairat, a'inna ala ta'atik, a'inna ya rabbana ala dzikrik wa husni ibadatik. Ij'alna ya rabbana min ahli al-khair wa surna yawmal qiyamati ma'a imani ahli al-khair habibina sayyidina Muhammad. Urzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di tempat ini, dan harus kita sadari bahwa ini karunia dari Allah. Karunia dari Allah, Allah mempertemukan kita di tempat mulia. Tempat ini bukan sekedar disebut sebagai masjid, akan tapi di saat kita mengadakan acara tempat semacam ini berubah nama menjadi taman surga seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa masuk taman surga hanyalah ahli surga, dan alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di taman surga insyaallah, karena memang kita adalah ahli surga. Dan surga yang kita maksud di surga di akhirat nanti. Akan tetapi kita bilang bahwa surga di akhirat itu nanti mukadimahnya adalah terasa surga di saat kita berada di dunia. Apa yang menjadikan kita merasa seperti di surga di saat berada di dunia? Kita bertemu dengan cinta tanpa ada benci di antara kita. Setiap lihat wajah-wajah di hadapan kita, tidak ada benci. Bahkan yang ada adalah senyum, ada kesenangan, kegembiraan. Maka sesungguhnya itulah surga di dunia sebelum masuk surga di akhirat. Sehingga para kekasih Allah berkata bahwasanya kalau seandainya aku nanti di surga yang aku rasakan, seandainya aku di surga nanti seperti aku rasakan saat ini, maka sudah cukup. Apa yang mereka rasakan? Yang mereka rasakan adalah hidup tanpa benci, hidup tanpa dengki, hidup tanpa dendam. Ini kan enak banget. Bertemu dengan cinta dalam kebaikan. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk kita berkumpul kembali kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yakin yang datang ke tempat ini karena ada cinta. Kalau ada benci, Anda tidak akan datang ke tempat ini. Masya Allah, karena ada cinta. Kalau ada benci, tidak mungkin datang. Maka bersyukurlah kepada Allah. Junjung. Senang, Masya Allah, kita baca wajah ceria, wajah-wajah yang Masya Allah. Insya Allah wajah ahli surga. Husnudhan kami di Melayu, pohon pinang di samping pohon kelapa. Ada kantor ini. Sungguh senang kami bisa berjumpa. Ada burung batik di atas gunung. Setelah pakai batik, jadi kayak orang setuju. Masya Allah, Masya Allah. Bismillah. Tadi apa tadi lupa namanya? Cita Bacora. Masya Allah, terima kasih. Apa yang akan kita bahas hari ini? Untuk mengukuhkan perkumpulan kita saat ini, bahwa kita tidak boleh berpisah setelah ini. Dan harus kita niatkan semua perkumpulan segede apapun, sehebat apapun, jika tidak kita niatkan untuk berkumpul kelak di surga, maka itu perkumpulan sia-sia.
Salam penghormatan kami untuk para alim ulama yang ada di sini, dan juga Pak Wabuk dan semuanya para asatidz, para sepuh, orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, anak-anakku semuanya, masya Allah. Harus kita kukuhkan bahwa semua yang buat pertemuan di dunia, kalau tidak kita niatkan untuk bertemu di akhirat, maka itu pertemuan sia-sia. Sia-sia. Bahkan yang katanya sahabat tapi bukan untuk kebaikan, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang kalau bertemu di dunia bukan karena Allah untuk bertemu di akhirat, ternyata mereka menjadi saling bermusuhan nanti di akhirat, saling tuntut, menghantarkan ke neraka. Tapi kalau orang bertemu dalam kebaikan ini, ternyata nanti saling tolong menolong, saling tolong menolong. Semoga tidak ada yang kepleset ke neraka. Akan tapi kalau kita tulus dalam pertemuan ini, maka nanti di akhirat kita akan tolong menolong. Dikisahkan suatu ketika ada orang ahli surga masuk surga. Kemudian biasa ahli surga nanti keindahan di surga itu diantaranya ahli surga itu bernostalgia, bercerita tentang kisah di dunia waktu berbuat baik dulu, sehingga dia senang kalau bertemu dengan kawannya. Ingat ya waktu kita ketemu di masjid sana, untung kita ketemu di sana hingga saya masuk surga. Jadi bernostalgia, semua yang pernah terjadi di dunia jadi bahan diskusi keindahan di saat berada di surga. Yang ada hanya syukur saja. Untungnya kita ikut pengajian, untung kita ikut ulama, untung begitu. Karena di surga, tapi sebenarnya di ahli neraka selalu berkata, aku kenapa nyesel, kenapa hubungan dengan dia, kenapa aku ikut dia, kenapa aku lakukan itu. Ahli neraka sudah tersiksa di neraka, hatinya tambah sedih. Tapi ahli surga adalah indah di surga, bernostalgia keadaan waktu di dunia dahulu. Ada satu orang mencari sahabatnya, gak ketemu, sehingga dikatakan ahli surga itu di surga saling kunjung mengunjungi, ya. Diizinkan oleh Allah untuk saling kunjung mengunjungi dan bernostalgia tentang keindahan waktu di dunia dulu. Dan memang keindahan di surga luar biasa, nggak ada apa-apanya keindahan di dunia. Akan tapi dia menyadari bahwa keindahan yang mereka rasakan di surga sebabnya karena keindahan yang pernah dibuat dulu waktu di dunia, yaitu bertemu dengan cinta karena Allah. Lalu orang ini mencari sahabatnya, nggak ketemu di surga. Sementara di akhirat ini hanya ada dua kampung, kampung surga sama kampung neraka. Kalau orang tidak ada di surga, kira-kira di mana? Di neraka. Dia gelisah, lalu bertanya kepada penjaga. Dijawab, kalau selagi tidak ada di surga, tentu ada di neraka. Sedih dia, mulai gelisah. Lalu bertanya kepada penjaga neraka tentang si fulan, apakah ada si fulan bin fulan di neraka ini? Dijawab bahwasanya betul ada orang itu di dalam neraka. Orang yang berada di surga sedih, memohon kepada Allah, bersumpah atas nama Allah dan memohon kepada Allah demi kemuliaan Allah. Ya Allah, sungguh aku dulu pernah bertemu di dunia sekali. Bertemu sekali di dunia karenamu, bukan karena tahta, bukan karena harta, bukan karena cari sanjungan. Ya Allah, aku dulu pernah bertemu sekali dengannya karenamu, maka aku mohon berkat pertemuanku sesaat yang karenamu itu ya Allah, angkatlah sahabatku itu ke surga. Dan didengar oleh Allah, dikabul oleh Allah. Seketika itu orang yang berada di neraka tersebut diangkat ke surga. Heboh ahli neraka. Kenapa kawan kita yang satu kok tiba-tiba masuk surga? Apakah dia punya anak mati syahid? Apa dia banyak pertanyaan? Yang jelas sudah masuk surga. Kenapa tadi? Karena punya sahabat yang bertemu di dunia karena Allah. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang mengantarkan ke surga. Kita saling tolong menolong kalau seandainya ada kepleset. Semoga nggak ada yang kepleset ke neraka. Jangan ngentengin neraka lo ya. Jangan berkata nggak apa-apa sebentar di neraka habis itu masuk surga. Jangan ngomong begitu, kita nggak pengen masuk neraka.
Yang berani ngomong di neraka sebentar aja nggak apa-apa lalu masuk surga. Sekarang saya kasih duit 500.000, saya pinjam punggung Anda, saya kasih setrika. Setrika. Saya kasih 1 juta. 1 menit. Mau? 2 juta, 3 juta, 5 juta, 1 menit setrika panas. Jangan main-main urusan neraka, hati-hati, takutlah kepada neraka Allah. Bagaimana agar kita tidak masuk neraka Allah? Saat ini waktunya, di tempat seperti inilah waktunya kita untuk menghindar dari neraka Allah, bertemu dalam cinta sama Allah. Sudah di majelis ilmu, majelis taklim. Kemudian ada kabar gembira lagi di tempat mulia ini. Maka senanglah Anda menghadiri tempat semacam ini. Majelis ini disebut sebagai taman surga dan tempat turunnya rahmat dari Allah. Dikabarkan dalam satu riwayat, inna lillahi malaikatan sayyaratan. Allah itu mempunyai malaikat yang kerjanya mondar-mandir. Tugasnya ada tugasnya. Ada tugas malaikat mencatat amal. Ada malaikat tugasnya mondar-mandir, yaltamisuna hilaqad dzikri, dan riwayat hilaqal ilmi. Ada malaikat kerjanya adalah mondar-mandir cari majelis zikir dan majelis ilmu di seluruh dunia. Kalau sudah malaikat itu menemukan majelis zikir seperti yang kita laksanakan saat ini, malaikat itu menghabarkan kepada malaikat yang lainnya. Dan setelah malaikat yang lainnya sudah tahu berita itu, lalu memohon kepada Allah. Dan bunyi permohonan itu adalah begini, ya Allah, berikan pengampunanmu dan kasih sayangmu kepada yang hadir. Berikan pengampunan dan kasih sayangmu kepada yang hadir. Yang minta siapa? Malaikat yang gak punya dosa. Malaikat yang mereka kekasih Allah, minta kepada Allah langsung dikabul. Wahai malaikatku, aku telah berikan pengampunan kepada mereka dan aku telah berikan kasih sayang kepada mereka. Lalu malaikat bertanya, ya Allah, ada satu orang nggak pernah kenal tempat mulia kayak gini ya. Maksudnya apa? Badung, bandel, pokoknya nggak kenal. Cuman tadi itu penasaran saja. Kurang lebihnya bahasanya begitu deh. Cuman dia penasaran ada apa orang pada kumpul di situ. Kemudian dia ikut bergabung dan menikmati. Nggak ada pamrih cari dunia, nggak ada cari tahta. Duduk, setelah itu menikmati, tertata hatinya. Bagaimana dengan orang ini? Dijawab oleh Allah, ia pun telah aku ampuni dan aku beri kasih sayang karena dia telah duduk dengan man, kata Allah, man la yashqa bihi jalisuhum, karena orang itu telah duduk dengan sekelompok orang yang tidak akan rugi siapapun yang duduk dengan mereka. Jadi kita ini disebut sebagai kelompok yang menguntungkan. Siapapun yang kumpul dengan kita tidak akan rugi. Makanya wahai para perindu ridha Allah, di majelis yang semacam ini kami senang. Biarpun ada anak-anak kecil dihadirkan, saya tidak pernah terganggu dengan bayi. Kalau bayi ngomong, anak kecil ngomong, nggak apa-apa, yang penting ibunya diam, bapaknya diam. Kalau anak kecil itu memang akalnya belum paham nih, tuh digendong-gendong, tapi rohnya bisa mendengar. Rohnya paham, muqaddimah untuk menjadi mulia di kedepan hari. Maka jangan ragu, jangan sampai nikmat yang namanya anak itu jadi alasan. Di sebagian tempat anak itu jadi alasan. Ya Allah, sudah punya anak jadi gak bisa ngaji. Dulu masih perawan merajin ngaji. Setelah menikah mulai berkurang. Padahal semestinya kalau setelah menikah kan ada yang nemeni, semakin rajin. Memang nasibnya nasib buruk ya. Setelah menikah sudah mulai berkurang. Apalagi setelah punya anak, alasannya apa? Ada anak di rumah gak bisa ngaji. Ada anak di rumah gak bisa ngaji. Bawa anakmu ke tempat mulia ini. Sehingga kalau seandainya ada yang tidur di majelis pun dia mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Tapi juga jangan tidur, no? Bahkan kalau seandainya ada orang tua yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat hadir ke tempat ini, dia beruntung mendapatkan apa? Rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Ini kabar gembira bagi yang hadir di tempat ini. Sehingga Anda duduk begini itu ibadah. Lebih agung, lebih mulia daripada rakaat-rakaat yang kita tegakkan. Salat sunnah. Anda kalau melakukan sholat sunnah berapa rakaat dalam semalam? Kita bisa sholat 1 jam itu kan bulan Ramadan saja waktu taraweh.
Hari ini sholat sunnah super ngebut, tahajud ngebut, nggak bisa 1 jam. Tapi Anda duduk di majelis 1,5 jam, itu adalah pahala terus yang mengalir, pahala yang mengalir. Maka dari itu yakini bahwa saat ini Anda dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu apa? Setelah kita berada di tempat yang mulia semacam ini, jangan merendahkan siapapun. Yang duduk di mimbar tidak harus lebih mulia, hanya kebetulan saja ini bagi tugas. Kami yang ngomong, ada yang dengar. Sebetulnya kita satu martabat. Kita menjadi orang yang mendatangi taman surga, kita satu martabat. Yang menjadi kita mulia di hadapan Allah bukan karena posisi kita duduk di atas mimbar yang berbicara, bukan, tapi yang paling tulus di saat duduk di tempat semacam ini. Sehingga siapapun di tempat ini maka mulia. Sehingga jangan ada yang saling merendahkan. Jangan saling merendahkan, jangan ada yang merendahkan, karena dia telah mulia, telah ada di tempat semacam ini. Maka jangan biasa merendahkan siapapun. Tapi sebaliknya, pandanglah mereka dengan cinta dan kasih sayang. Kadang kita ini congkak dalam beragama. Ada anak yang jarang sholat, tiba-tiba datang ke masjid dibilang, kok tumben? Akhirnya nggak datang lagi. Atau mungkin seorang wanita yang jarang ngaji, mungkin pekerjaannya jelek di luar, datang majelis malah kita pandang dengan becek. Kita sambut mereka. Mereka yang datang ini semua adalah hamba-hamba pilihan Allah. Semoga panjang umur. Kalau seandainya ada orang mati bersama di tempat semacam ini langsung mendapatkan kemuliaan syahadah, masuk surga Allah. Karena kita berada di tempat mulia. Semoga panjang umur, aman semuanya. Ini berandai-andai, seandainya. Karena kita berada di tempat mulia, berada di taman surga, maka tolong jangan merendahkan siapapun. Dan kebiasaan merendahkan itu hanya akan berlaku kepada orang sombong. Jangan mentang-mentang Anda sudah biasa puasa Senin Kamis selama 20 tahun meremehkan orang lain. Mungkin Anda punya hafalan Quran. Jangan merendahkan orang lain, karena kapan kita merendahkan orang lain, saat itu kita rendah. Kalau kita merendahkan orang lain, maka seketika itu kita yang rendah. Imam Ghazali mengajari kita. Dan Imam Ghazali gak bisa memandang orang lain rendah. Memandang orang yang bermaksiat, kata Imam Ghazali, hari ini dia bermaksiat, didoakan. Ya Allah, itu hambamu bermaksiat, ampuni dia. Gak berani merendahkan, karena apa? Imam Ghazali berkata, aku tidak bisa merendahkan dia, kan dia kepleset, dia terjerumus, bisa saja esok hari diangkat oleh Allah. Iya, sekarang aku di jalan kebenaran, tapi kalau Allah tiba-tiba mencabut hidayah dariku, aku akan sengsara. Jadi gak bisa merendahkan orang lain. Ya Allah, mungkin dia adalah seorang yang kelihatannya bejat, tapi kalau sudah datang ke tempat mulia, muliakan dia. Jadi jangan merendahkan. Pandanglah orang di kiri kananmu dengan mata kasih, sayang dan cinta. Bahkan bukan ini, kita kembangkan lagi memandang orang lain dengan pandangan kasih, sayang dan cinta. Itu kita kembangkan, karena itu matanya ahli iman. Dimulai dari orang yang berada di masjid ini. Kemudian setelah itu kita kembangkan keluar. Tanda ketulusanmu di saat Anda menghadiri majelis ini. Kalau memang ikhlas Anda datang ke tempat ini, buahnya akan terlihat waktu Anda keluar dari masjid ini. Apa itu? Anda semakin penuh kasih pandangan Anda kepada mereka, sehingga tidak akan merendahkan orang di luar sana. Kita itu sering sombong dengan kebaikan yang kita lakukan, sehingga melihat orang lain seolah di ahli neraka atau yang ahli surga. Seandainya kita habis pulang dari tempat yang semacam ini, kemudian kita melewati alun-alun, terminal atau apa saja, kemudian di tempat tersebut kita melihat kita di dalam mobil, ada wanita-wanita yang diuji oleh Allah dengan kehinaan, yang menjual diri. Setiap ada mobil berhenti dan lambat, langsung dia datangi. Dia menjual diri. Wanita yang secara zahir adalah rendah.
Kita yang pulang dari pengajian yang tadi khusyuk menghadiri pengajian, bahkan mungkin dengan derai air mata, di dalam mobil lihat wanita semacam itu, apa kira-kira yang ada di hati kita? Mungkin kita akan berkata kepada teman-teman yang di dalam masjid begini, ih kasihan, astagfirullah, malam-malam ya Allah, astagfirullah, kasihan, innalillah, astagfirullah. Kadang muncul kesombongan, kita sudah merendahkan dia, pakai bahasa astagfirullah, tapi astagfirullahnya ngecek, astagfirullah. Siapa di antara kita jujur? Siapa di antara kita yang di saat melihat umat Nabi Muhammad melakukan kehinaan seperti itu, melihat wanita-wanita yang semacam itu melambaikan tangan di koran? Siapa di antara kita yang di saat melihat orang-orang semacam itu kemudian menengadahkan tangan, bahkan dibarengi dengan tetesan air mata, lalu berkata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, karena aku tahu yang di sini ini semua umat Islam, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, dia melakukan kehinaan, ampuni dia ya Allah, berikan bimbingan kepadanya ya Allah, ampuni ya Allah, hentikan dari kehinaannya. Siapa yang seperti itu? Kita sering sombong. Mungkin Anda pernah mendengar ada tetangga kita yang tidak sholat, bahkan seolah-olah Anda ingin merubah amar ma'ruf nahi munkar. Jujur, yang Anda mau marah-marah dengan tetangga yang mabuk, anak-anak muda si preman yang ganggu di gardu, atau mendengar berita perzinahan tetangga, kemudian Anda mengingkari itu semua. Yang ingkar dan ingkar dan ingkar itu, tanyakan di hati kecilmu, pernahkah Anda di suatu malam Anda melakukan sholat 2 rakaat lalu menengadahkan tangan mendoakan mereka dengan doa kebaikan? Jujur. Kalau tidak, jangan-jangan kita ini hanya orang sombong saja. Sebab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau Anda benar menikmati kebaikan Anda yang Anda lakukan saat ini, Anda akan keluar dengan mata yang penuh kasih. Anda akan sedih ke tetangga yang tidak sholat, lalu Anda menitikkan air mata, Anda berdoa, ya Allah, itu tetanggaku belum sholat, dia baik sekali kepadaku ya Allah, dia sering menjaga rumahku ya Allah, tapi dia belum sholat ya Allah, jadikan ahli sholat. Nggak sempat kita merendahkan dan menghinakan. Itulah yang tadi kita hadirkan. Jadi tanda ketulusan Anda datang ke tempat ini adalah Anda keluar, Anda ternyata menjadi orang yang semakin penuh kasih, bukan sombong. Pandang mereka dengan pandangan penuh kasih. Memandang orang lain dengan pandangan penuh kasih, itu matanya siapa? Matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk memandang anak-anak kita. Jadi kalau Anda betul menikmati tempat semacam ini, ibaratnya begini, wahai hamba Allah, ibaratnya begini, kalau suatu ketika kita punya hajat, kita perlu sembako, kita perlu beras, kita perlu minyak goreng, kita perlu telur, segala macam kebutuhan dapur. Kemudian uang kita lagi menipis. Kemudian ada satu toko buat obral besar-besaran. Bunyi obralnya begini, siapa yang datang beli 1 dapat 3, beli minyak goreng 1 kilo dikasih 3 kilo, beli telur 1 ekstrak 1 tumpukan akan diberi 3. Pokoknya setiap beli 1 beli 3. Beli gula 1 kilo kasih 3. Cuma syaratnya setiap satu orang hanya boleh ngambil 1 saja. Sekali kalau beli 1 dia kasih 3, nggak boleh double, nggak boleh beli 2 kali 2 kilo dapat 6, nggak, 1 kilo. Karena Anda menganggap sembako itu penting, apa yang terjadi dalam rumah Anda? Semua anak-anak digerakkan, beli semuanya, kan begitu ya? Nggak boleh tinggal, murah nak, kamu satu, nggak ada yang ketinggalan. Karena apa? Anda cerdas. Sebab kalau Anda sendiri yang beli cuma dapat 1 kilo kali 3, berarti 3 kilo minyak goreng. Tapi kalau anak saya 3 kali 3 9 kilo. Kenapa kalau anak kita kasih tahu? Karena saya tahu bahwasanya nanti ada keuntungan, yaitu kita dapat minyak banyak. Kemudian pertanyaannya sederhana, ibu bapak yang sangat kami cintai, Anda yakin tidak kalau di sini ada pahala besar? Yakin? Anda yakin di tempat ini ada pahala besar dari Allah? Pahalanya nggak bisa dikira-kira dengan nilai uang.
Kemudian setelah kita pulang ke rumah, pandang anak-anak Anda. Mungkin Anda yang belum bisa membawa anaknya ke tempat mulia semacam ini, belum bisa membawa pembantunya, maka mulai hari ini yuk kita niatkan di acara-acara mulia semacam ini, kita ajak tetangga kita, keluarga kita. Kalaupun mereka belum bisa, sekarang ada sarana-sarana untuk mengikuti kajian, masih mudah. Maksudnya apa? Jangan sampai Anda biasa menghadiri tempat yang baik dengan diri Anda sendiri, sehingga dikatakan kalau orang menghadiri tempat yang baik dengan dirinya sendiri itu biasanya tandanya nggak ikhlas. Dia pengen dibilang paling baiknya orang, pengen dianggap sebagai orang yang paling istimewa, sehingga nggak mengajak orang lain, tapi ajarah orang lain. Kemudian setelah Anda mengajak orang lain tersebut kok belum mau, ingat kembali pada kaidah, jangan Anda merendahkan, karena mungkin dia punya kesibukan sehingga tidak bisa mendatangi tempat mulia semacam ini. Kemudian setelah itu jelas bahwasanya Anda berusaha membawa orang sebanyak-banyaknya ke tempat. Bukan majelis kami saja, nanti kan para asatidz di sini kan banyak guru-guru mulia. Di sini juga hanya majelis rutinan datang di tempat ini. Nah, terus kita lanjutkan. Nah, di dalam beragama itu indah. Syahadullah Sya'rani mengatakan kalau orang beragama itu kok ngerepotin orang lain, pasti salah cara beragamanya. Beragama itu indah dan mudah. Agama mengajarkan kebaikan, wahai para ibu, wahai para bapak, mengajarkan keindahan. Ibadah pun gak susah, ibadah pun masya Allah dengan Allah sangat sedikit, kita sangat mudah. Ada sholat yang harus kita lakukan, ternyata sholat pun sangat mudah. Ditinjau dari berbagai kesehatan juga ada segala macam. Puasa, ini adalah kebaikan yang hendaknya kita lakukan. Urusan kepada Allah ini harus kita bangun perlahan-lahan. Sholat contoh saja. Sholat itu mudah, wahai ibu. Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Sholat nggak bisa berdiri, ternyata boleh duduk, Pak. Nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh tolak tentang. Setelah itu miring aja, nggak ada pakai belas. Setelah itu suka-suka, yang penting jangan tidak sholat. Sholat bisa menggerakkan amalan-amalan sholat dengan pikiran kita. Sudah sah. Kalau memang kita sakit tapi orang sehat, sholatnya pakai mikir saja, pakai dengan pikiran, kurang ajar namanya. Ada kelompok-kelompok begitu malas sholat, sholatku yang penting ingat saja, eling saja. Nggak ada, harus sholat beneran. Dan ternyata nggak bisa wudhu, boleh tayamum kok. Dan yang dibaca cuma 5 saja dalam bacaan sholat itu: takbiratul ihram, baca surat Fatihah, tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi, assalamualaikum, 5 tok, selebihnya sunnah kok. Nggak ada yang susah. Nggak bisa berdiri kan boleh duduk dan seterusnya. Sholat itu mudah, makanya menjadi tidak mudah karena gurunya yang salah. Semua ibadah amalan kalau memberatkan bagi kita biasanya gurunya yang mudah, yang salah. Sehingga kita tuh perlu banyak belajar, wahai ibu, agar ibadah kita tuh gampang. Ini urusan kepada Allah, kemudian apa? Urusan dengan manusia. Saya kajikan penutup nih. Ternyata kalau dengan beragama, urusan dengan manusia semakin indah. Dan memang kita harus, kalau masuk surga, maka dikatakan kalau kita ingin masuk surga itu, ternyata dengan manusia itu harus indah di surga. Bayangkan, dengan bapak ibu baik, enak atau tidak? Dengan istri mesra, suami mesra, enak atau tidak? Dengan saudara akrab, saling cinta, enak tidak? Itulah ahli surga. Coba lihat si ahli neraka dengan ibunya kurang ajar, dengan saudaranya rebutan waris. Allah, padahal dia katanya ahli sujud, ahli waris, merebut waris dia, sering umroh dia. Sudah rebutan waris, sering umroh. Dialah orang yang masuk neraka lewat Mekah. Ada model begitu. Tidak baik bagi manusia, tapi kalau ahli surga baik kepada manusia. Sehingga ahli surga itu cirinya orang bertakwa. Takwa itu apa? Baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Dan sekarang ini, dan itu hendaknya hadir di majlis.
Majelis harus ada silsilahnya. Biasanya majelis kami ada silsilah. Pertama, membangun hubungan kepada Allah, selesaikan hubungan dengan baginda Nabi, hubungan kepada sesama manusia itu banyak. Ada di antara siapa? Orang tua. Baik, ini akan kami jadikan penutup sebagai contoh saja bahwa majelis kita harus seperti itu, membuat perubahan. Kalau ada pertemuan lagi kita bahas dengan saudara. Sekarang kita bahas tentang orang tua saja. Wahai para ibu dan para bapak, indahnya hidup itu dengan berbakti pada orang tua. Kami sampaikan kepada semuanya ini penutup. Setelah itu nanti tanya jawab penutup. Ingat, tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia orang yang menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua, dan pasti akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum masuk neraka. Orang yang durhaka kepada orang tua akan dihukum di dunia sebelum masuk neraka. Seperti sabda Nabi, "Kullu dhanbin yu'akhirullahu 'uqubatahu yawmal qiyamati illa 'uqubal walidaini fa innallaha yu'ajjilu fid dunya qabla al-mamat." Semua dosa itu akan ditunda hukumannya nanti kalau di neraka. Masuk neraka baru dihukum. Kecuali durhaka kepada orang tua itu hukumannya akan diberikan oleh Allah di dunia sebelum mati. Hati-hati. Di dunia hukumannya akan diberikan Allah di dunia. Kalau dia sukses akan hancur. Mungkin ada yang berkata, aku durhaka pada orang tua tapi gak hancur-hancur. Kau tunggu saja, gak akan tahun depan. Kalau ternyata usahanya terlancar, akan Allah kirim istri yang jahat atau suami yang jahat. Lalu dia berkata, enggak, istriku baik-baik saja. Oh, tenang aja, akan Allah kirim anak yang lebih jahat dari dirimu. Anakku baik-baik saja. Tunggu sebentar lagi, ditipu sama kawan dekatnya. Pokoknya harus hukum di dunia, gak bisa lihat. Hati-hati. Ingat, durhaka kepada orang tua akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Gak akan bahagia. Maka jangan sampai Anda berani menikahkan putri Anda dengan anak yang durhaka kepada orang tua, karena dia membawa musibah ke dalam rumah Anda. Para sahabat Nabi sangat takut duduk dengan orang yang dikabarkan dia durhaka kepada orang tuanya. Enggak mau duduk. Kenapa? Takut ada hukuman Allah turun kepadanya. Begitu sebaliknya, wahai hamba Allah. Kalau orang itu baik kepada orang tuanya, maka akan Allah beri kebaikan. Biarpun orang kafir, biarpun orang kafir, kalau dia tulus kepada bapak ibunya akan Allah beri. Cuman bedanya kalau orang kafir hanya diberi di dunia, tidak diberi di akhirat. Ini hakikat. Jadi orang kafir, kalau dia baik sama bapak ibunya, dia akan sukses dia. Cuma suksesnya di dunia saja. Tidak ada di akhirat, tapi dikasih oleh Allah. Bayangkan, orang kafir saja dikasih, bagaimana orang beriman? Cuman kalau orang beriman ada tambahannya. Allah beri kebaikan di dunia, kemudian Allah beri kebaikan kepada kita apa? Di akhirat, itu kebaikan yang lebih panjang lagi. Nah, sekarang yang perlu kita cermati, ini diantara yang contoh ini, apa yang harus kita pelajari di tempat mulia ini. Pulang tuh harus ada yang dibawa. Ini sebuah contoh saja urusan dengan orang tua. Qadara buka lata butuh ilahiyah wa bil walidaini ihsana, ya. Dijajar yang merupakan ketentuan dari Allah. Nomor 1, beribadah kepada Allah. Yang kedua, baik-baiklah dengan orang tua. Orang tua. Sekarang Anda tidak usah menengok orang tuanya orang lain. Orang tua Anda sendiri. Ayahku yang kulitnya semakin keriput, ibundaku, ayahku, ibundaku, ayahandaku, ibundaku, terus Anda hayat. Gak usah lihat anaknya orang lain. Bagaimana urusanmu dengan orang tuamu? Kalau Al-Quran melarang wala taqul lahuma uffin. Jangan sampai kau berkata kepada orang tuamu dengan uff. Uff itu artinya apa? Uff artinya apa? Kalau ngomong itu menunjukkan kalau itu tidak senang atau bojar. Nggak nyaman deh dengan orang tua. Contohnya begini deh. Kalau disuruh diingatkan sama orang tua, jawabnya begini, iya, iya, pakai 2 kali. Kalau iya dong, iya, iya, duanya itu adalah sudah setan dia ngomong. Hati-hati dengan orang tua.
Jadi bekti pada orang tua ini adalah urusan hati, bukan basa-basi. Jadi semua koreksi diri Anda sendiri. Yang masih ada orang tuanya, segeralah kembali pada orang tua. Dan bahkan problem hidup selama ini, sebagian para ulama itu kalau dokter itu diagnosa, kalau dokter melihat orang sakit biasanya yang dilihat pertama adalah gimana lambungnya, makannya, lambungnya benar, yang lain benar. Tapi di kalangan dunia tarbiyah, kalau ada orang bermasalah dalam rumah tangganya, kehidupannya, biasanya ditanya begini, gimana urusanmu dengan ayah ibundamu? Biasanya dia langsung duduk dan tidak bisa menjawab. Kenapa? Dia kurang ajar sama bapak ibunya. Makanya sengsara hidupmu, hai anak yang jahat. Ayahmu, ibumu. Kalau pengen bahagia, pegangi mereka, hormati mereka, muliakan mereka. Berbakti pada orang tua karena Allah, berbakti dengan hati, bukan basa-basi. Kalau basa-basi gak berguna, pura-pura tok. Bahkan ada orang yang sangat baik kepada ibunya yang sudah tua itu, dan sangat baik dengan bapak yang sudah tua. Ternyata Pak, kenapa dia sangat baik? Diam-diam ternyata dia ingin merayu agar menandatangani agar sertifikatnya ganti atas nama dia. Kurang ajar banget. Neraka jahanam buat dia. Bahkan ada anak yang jahat, bapak ibunya masih hidup, dia berkata begini, abang, warisan saya mana? Warisan itu kalau sudah meninggal. Berarti dia itu kurang ajar banget, mengharap bapaknya cepat mati. Awas, kau mati duluan, wahai anak yang jahat. Dengan main-main urusan orang tua. Hati-hati orang tua. Berbakti pada orang tua bukan basa-basi. Tahu enggak basa-basi? Ada seorang anak gadis. Hari begini, jam-jam begini di kamar, main HP. Kamar tuh samping dapur, dengar dapur tuh bunyi kepek. Tentang lebih. Ibunya lagi nyuci piring. Sang anak gadis pun ngintip. Rupanya piringnya masih tinggi. Balik lagi main HP. Terus setelah hampir habis, tinggal 1-2 piring, langsung keluar nih anaknya. Anak yang cantik dan solehah ini katanya. Langsung berkata, Mama, kenapa Mama nggak ngasih tahu saya biar saya yang nyuci? Dari tadi kau tahu, Neng. Dari tadi kau tahu tapi nggak mau keluar. Ini bahasa basi, berbakti bukan bahasa basi. Tapi hakikat, kalau anak gadis ini memang ahli surga, orang anak hebat. Dengar piring berbunyi di tengah malam, dia akan melompat. Kenapa piring berbunyi? Apakah ibu masih bangun jam begini? Kadang anak sekolah, kuliah, berangkat Ahad, pulang Jumat kami. Pulang Jumat bawa 1 tas koper, apa itu, baju kotor. Sudah itu hari Ahad siang bilang sama Umi, Mama, ini harus beres setrikaan ya, jangan telat dong Ma, karena besok pagi harus gini. Kurang aja tuh anak, batal jadi menantu. Anak gadis kok model begitu. Akan tapi anak solehah, kata Ilah, ibumu bekerja mencari uang untukmu. Dalam seminggu kau berada di tempat tersebut hanya suruh belajar, maka kalau kau pulang sehari 2 hari, jadikan ibumu dan ayahmu raja dan ratu di rumahmu. Jangan repotin orang tua kalau engkau ingin bahagia, wahai anakku. Ini majelis mulia. Tidak usah khawatir, mungkin kamu saat ini adalah sangat jelek kepada bapak ibumu, tapi ketahuilah, yang menggiring kamu ke tempat ini adalah Allah. Yang menjadikan telinga mendengar adalah Allah. Yang menjadikan kami bicara adalah Allah. Semoga ini kesepakatan hati bahwasanya Anda setelah ini akan mulia. Yang saat ini masih durhaka kepada orang tuanya, yakinlah setelah ini Anda menjadi orang yang sangat bakti kepada orang tua. Tidak usah khawatir. Kita harus berubah. Berbakti adalah serius, bukan basa-basi. Anda anak, saya sering hadirkan kisah. Contoh itu barangkali aku ini orangnya. Ada anak gadis disekolahkan oleh ibunya, ditinggal oleh ibunya waktu dia masih kelas 6 SD. Jadi yatim tidak punya ayah. Cuma ibunya bersemangat, ibunya itu punya kerjaan nurunin daun pisang. Kerjaannya nurunin daun pisang, kok beli daun pisang, kan ada beli daun pisang tempatnya orang, kemudian dijemur sebentar, kemudian
Diambil daunnya, ditumbuk, dijual ke pasar. Setiap hari ibu tugasnya begitu, sambil nyekolahkan anaknya. Rupanya tanpa beliau sadari, tiba-tiba anak itu sudah selesai SMA dan senang membawa ijazah, Umi, Mama, aku sudah tamat dan aku termasuk peringkat terbaik. Kata guru, saya harus melanjutkan kuliah. Waktu dengar kalimat kuliah, uminya menitikkan air mata. Kebayang biaya kuliahnya kayak aku. Nah, Mama nggak punya duit, nak, terus gimana, nak? Cuman kata Ustaz begitu, Ustaznya mau ke sini. Betul, saya datang ke sini motivasi ibu agar bisa naik kuliah. Subhanallah, seorang ibu yang sangat cinta kepada anak. Di saat gurunya keluar pulang, megang kupingnya, ada anting kecil yang diambil, dipotong gurunya. Anting kecil diturunin, cincin kecil diturunin semua. Tabungan-tabungan yang ada dikumpulin. Butuh duit berapa sih, nak? Dia menyebut angka berapa ratus ribu. Nak, jual ini, nak. Dan setelah dijual, dan memang betul cukup untuk biaya masuk kuliah. Senang sang ibu, biarpun tidak punya anting. Ternyata anaknya memang serius, sudah cerdas dan cerdas. Semester pertama dia dapat beasiswa. Dan ternyata belum selesai kuliah, ada dosennya yang seorang dosen dan sekaligus pengusaha dia. Senang kepada dia. Dan akhirnya dinikahi. Dan sampai selesai juga kuliahnya. Setelah dinikahi, tinggal di kota. Setelah selesai kuliah, suaminya yang juga orang sukses punya ide sebenarnya. Sudah punya anak yang bisa dipanjang misalnya. Bilang pada istrinya, yang gimana kalau Mama dibawa ke kota, gimana? Dijawab oleh sang anaknya, nggak kira mau, Mama. Belum dicoba. Saya bilang nggak kira mau. Kata suami yang baik itu, yuk kita coba, barangkali mau. Memang kita tahu orang tua kadang-kadang lebih menikmati di kampungnya sendiri. Saya punya umi begitu. Padahal di rumahnya itu gelap, jalannya licin, kompornya nggak asal, toiletnya bagaimana? Dibawa ke kota itu nggak mau. Orang tua biasanya seperti itu. Dan memang benar. Anak perempuan tersebut berkata, belum tentu mau, Mak. Enggak, gimana kalau dicoba? Ditelepon uminya, belum ngambil. Cuma dipaksa, Umi coba tinggal di kota, nanti kalau perasaan terus, kalau nggak pulang, kata mantunya yang laki-laki soleh tadi. Akhirnya betul, sang ibu dibawa ke kota. Hari pertama makan bersama. Orang desa nggak ngerti cara makan di meja yang baik. Dan anak perempuan ini tidak pernah ngerti selera ibunya. Ibunya itu suka makan nasi tim. Kalau bahasa Jawa Timur itu nasi yang dibuat sangat lembut. Nasi liwet, tapi airnya banyak, sangat lembut. Nanti kalau sudah mulai dingin, jadi semacam kayak ketupat, lembut lagi. Ibu itu suka itu, karena sepuh. Karena sang anak tidak pernah ngerti selera ibunya, nasinya juga nasi yang kasar. Lalu sang ibu mengambil nasi, dan ibu nggak pernah nuntut. Ibunya sendiri. Ada cucunya deh. Karena nasi yang kasar, ini dilembutkan. Ngambil kuah. Di saat mengambil kuah begitu, namanya orang tua, karena mejanya agak tinggi, tumpah. Sang anak perempuan noleh, Mama tumpah. Iya. Yang kedua kali, tumpah lagi. Keluar kalimat, Mama kok ngotorin begini? Lalu berkata, Pak, sudah lama, nanti Mama buat meja sendiri aja, jangan di sini. Kurang mikir banget anak perempuan. Buatin meja sendiri, jangan makan bersama. Banyak anak-anak semacam itu. Lihat, tinggal tunggu waktunya, karena kita tidak menceritakan ini bakal sengsara perempuan yang ini. Subhanallah. Akhirnya betul, pengen dibuatkan meja sendiri. Hati-hati. Kalau kalian wahai anak-anak, kami tidak menunjuk pada anda orang soleh-solehah. Kalian wahai anak durhaka, tidak berubah cara hidupmu akan sengsara. Dan ada yang zaman ini lupa ibunya perjuangannya. Maka belajarlah mengabdi pada ibundamu, wahai anak-anakku yang muda-muda, yang lagi di pondok, lagi sekolah. Kalau pulang ke rumah, pandailah kau buat kopi, buat teh, sajikan. Bahkan mungkin beli biskuit sedikit, di saat pagi-pagi kita sambal kopi.
beliau sendiri jangan beli. Allah, ini anak soleh banget. Ibundamu, ayahandamu tidak pengen mewah, tapi pengabdian itu yang akan dirasakan. Ingat bakti dengan hati, hati. Seorang anak seumur begini, anak SMP. Anak SMP sekolah dulu kan naik sepeda. Zaman dulu naik sepeda, dan biasanya saling nyamperin. Yang lebih jauh yang dari itu berangkat dari orang. Ini satu anak sekolahnya kurang lebih tempat sekolahnya 1 kiloan atau 2 kilo begitu. Ada seorang anak, dia lagi makan pagi, lagi sarapan pagi begini, tiba-tiba bunyi bel sepeda, ding 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 ding. Ayo cepat tolong, nanti kesiangan. Mendengar seruan seperti itu, dia kaget juga, takut kesiangan, makannya cepat buru-buru. Setelah makan cuci tangan, langsung salim dengan ibunya, langsung berangkat naik sepeda. Naik sepeda sampai di sekolahannya, anak SMP bukan anak pondok, saya dengan santri. Sampai di sekolahannya, temennya masuk kelas, dianya balik lagi naik sepeda, pulang. Temennya bingung, ngapain nih anak pulang lagi? Setelah pulang balik lagi ke sekolah, ditanya sama temennya, hei, kenapa kamu pulang? Pulangnya tadi? Iya. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Ya kan, pertanyaan kan penasaran, apa kamu nggak kerjain PR ya? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Iya, tadi waktu kamu yang beri aku pulang lagi makan. Kamu bilang waktu siang aku jadi buru-buru. Terus aku lupa. Kalau tadi waktu aku makan, piring itu belum aku cuci. Aku tidak rela jika yang mencuci piring itu adalah ibundaku. Nggak rela kalau piring dicuci oleh ibundanya. Kalau bukan hati emas nggak akan seperti itu. Ada anak zaman sekarang ibundanya nyuci ke dia langsung berbagi, sekalian mah. Ibunya juga aja, sekalian mah. Ini manusia model apa ini? Anda bukan semacam itu, wahai hamba Allah. Anda sangat berbakti kepada ibunda Anda. Anda sangat baik kepada ayah Anda. Ini loh ilmu. Di balik ini ada keberkahan. Ada keberkahan dalam hidup. Satu contoh lagi, saya sering membuat kisah begini ini kadang-kadang biar orang tahu zamannya itu adalah aku. Ada seorang ibu, kisah penutup. Nah ini belajar kita harus kita bawa pulang nanti. Seorang ibu sudah menjanda lama membesarkan anaknya dan memang suksesnya orang tua. Punya anak 5 sukses semuanya. Dan kebetulan tinggalnya tidak jauh-jauh. Kalau di kota ya sebelum semuanya begini. Cuman bisa pojok sana, pojok sini. Ibunya karena ibu kerja, semangat kerja, nggak pernah sakit itu ibu. Suatu ketika sang ibu ini sakit, dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, ibu harus nginep di rumah sakit. Sang anak pada bingung, nggak pernah ibunya sakit, nginep di rumah sakit. Pada datang ditelepon semuanya, ibu opnam, ibu opnam. Kumpul semuanya. Setelah dipastikan cari kamar yang gede yang enak, karena anaknya sukses semuanya. Setelah itu abang yang tertua itu ngasih wawasan, ngasih ngobrol, mimpin diskusi, adik-adikku semuanya, ya bang, ibu tinggal di rumah sakit, harus ada yang jaga. Iya dong, yang jaga terus gimana ada yang jaga? Cuman kita harus buat jadwal dong. Jadwal apa bang? Ya siapa yang jaga hari ini, besok biar tertib begitu. Tak taunya lima-limanya kompak. Bang, tidak usah buat jadwal. Loh, terus gimana siapa yang jaga? Bang, aku sudah ngomong sama suamiku, aku diizinkan untuk nginep di rumah sakit. Semuanya bang akan nginep di sini jaga Umi sampai sembuh. Namun begini malam pertama sang ibu merasakan sakit di rumah sakit, kamarnya gede. Kata sang ibu apa? Aku merasa bahwasanya kembali anak zaman masa kecil dulu. Kelihatan semua itu anak tertua di pojok sana, anak kedua, anak ketiga. Sang ibu dia pun sakit, ternyata hatinya senang lihat anaknya. Dan mereka tuh hanya pulang ambil baju saja, karena di rumahnya orang sukses ada pembantu semuanya. Buang baju sebentar balik lagi, udah balik. Hari pertama, kedua, ketiga sampai hari 10 lebih. Lalu ada satu anak yang dimakan di salah satu
pergi ke tempatnya dokter, ingin tahu keadaan ibunya membaik atau belum. Pergi ke tempatnya sang dokter dan bertanya. Dijawab oleh sang dokter bahwasanya ibumu sudah baik dan ibumu sudah boleh dibawa pulang. Mendengar berita semacam itu, girang ini, wah langsung senang. Saya akan kasih tahu saudara-saudaraku. Baik-baik. Di saat ibu ini sudah jadi ibu-ibu, dia punya anak kan. Di saat mau keluar kamar dokter, di stop. Sebentar bu, mohon maaf. Ibunda Anda itu sudah sehat kan? Cuman saya lihat resep dokternya, resep obatnya belum habis. Biar diselesaikan sekali, biar pulang besok saja, biar tuntas obatnya akan saya suntikkan di infusnya sekarang. Biar habis, baru besok pulang. Oh iya. Pulanglah anak tadi yang sudah jadi ibu ini kan, ketemu ibunya dan ibu saudaranya, memberi kabar gembira kalau ibu sudah sembuh, ibu sudah sehat. Wah pelukan senang. Kata ibunya, benar saya bilang sekarang aja pulang ya. Aku bosan di rumah sakit. Semuanya memang begitu, bosan di rumah sakit. Iya Umi, tapi kata dokter biar sampai besok. Oh gitu, bener nih besok, bener. Iya Mi, bener. Senang semuanya, wah senang girang. Biarpun sakit, jadi gembira. Kemudian setelah itu kakak ibu orang tadi ngomong begini, ibu kan harus pulang. Iya bang, kebayang di rumah ibu ditinggal 13 hari 14 hari kayak apa kira-kira? Berarti harus ada yang pulang bersihkan. Kalau enggak wah kacau, ibu sakit lagi. Siapa yang pulang ayo? Ditanya siapa yang pulang? Bingung pulang boleh, ada nggak mau pulang? Akhirnya ada satu, ya sudah saya aja ngalah, saya akan pulang. Tadi anak yang datang ke dokter tadi itu yang meminta untuk dia pulang. Dia akhirnya pulang duluan. Membersihkan, merapikan dapur, tempat tidur, kamar mandi, bersihkan semuanya. Malam itu kan sore, pulangnya sore malam nginep di rumah ibunya. Pulangnya baru besok ibunya kan gitu. Begitu semangatnya dia kerja dengan pembantu dan sebagainya, sampai handphone dimatikan biar gak keganggu. Di pagi harinya sudah menanak nasi dan sebagainya, nunggu kabar kok gak ada telepon, gak ada kabar. Kapan pulang ibu? Baru dia melihat HP di atas, taruh di atas meja. HP-nya diambil kaget. Ya Allah, HP saya matikan belum saya nyalakan. Dibukalah menyalakan HP, bisa HP menyalakan, WA masuk banyak. Dulu SMS masuk. Belum sempat membaca, ada ambulan datang. Dibanting di handphone, ambulan. Bingung dia. Ambulan sudah dekat, berhenti. Dibuka ambulan gede, ambulan bagus gitu. Dibuka abangnya keluar, saudaranya yang 4 keluar. Harapannya ibunya tidak, susternya ikut juga. Yang terakhir, tiba-tiba ibunya sudah bisa berjalan dengan tegap dan menyebar senyum, wajahnya ceria. Sang anak kaget, abang, ibu, kenapa pakai ambulan, bikin deg-degan aja? Kenapa tidak pakai mobil? Kan abang punya mobil. Iya tadi mau pakai mobilnya abang, cuman katanya adik-adik mobil abang terlalu kecil. Sekalian deh pakai ambulan biar kita ngeriung bareng-bareng kumpul di satu ambulan gede. Begitu. Oh gitu. Biar keakraban dan kerinduan mengabdi pada orang tua. Cuman ingat hamba Allah. Inilah inti kisah di sini. Allah Maha tahu yang ada di hati anak-anak tersebut. Allah Maha tahu anak perempuan yang datang ke dokter kemudian dia milih untuk pulang duluan dan dia mematikan HP. Dia pergi ke tempat yang dokter, tanya kesehatan ibunya sekaligus berapa, tanya berapa hari dan tahu biayanya berapa, kemudian dia milih pulang ke rumah kemudian matikan HP. Sebetulnya di dalam hatinya tersimpan apa? Tersimpan di hatinya bahwasanya dia itu milih pulang duluan matikan HP karena dia takut diminta sumbangan mengeluarkan orang tuanya. Gayanya sih kerja. Ada banyak anak-anak semacam itu ya, kurang ajar ya. Ayo. Karena kalau dia ada di rumah diminta sumbangan. Alhamdulillah. Hei hamba Allah, untuk ibundamu nomor satukan, untuk ayahandamu nomor satukan, tidak akan larat dirimu untuk itu. Ini sebuah kisah. Banyak orang semacam ini. Dalam dunia nyata ada seorang anak mau melihat ibunya yang sakit, itu mikir, tanya dulu. Sudah datang, tanya
membantu di rumah ibunya. Hei mbak, sudah ada yang datang nih, ada dari apa saudara-saudara? Belum nih, belum. Tidak berani datang. Kenapa? Kalau dia datang duluan nanti dapat resep, suruh nebus resep. Ada yang menghindar dari itu. Hati-hati urusan dengan orang tua. Jadilah nomor satu bagi orang tua. Anda tidak akan kalah dengan orang tua. Awas hati-hati. Orang tua kita berjuang untuk kita mati-matian. Dia rela lapar untuk kita, rela haus untuk kita. Tapi kenapa kita lupa? Makanya durhaka pada orang tua dosanya gede. Tidak akan bahagia dan tidak akan bahagia. Sampai di sini. Ini adalah pelajaran untuk kita. Pulanglah Anda dengan orang tua Anda. Pulanglah Anda dengan cinta pada orang tua. Sampai di sini insyaallah yang ditanyakan. Ingat, berbakti bukan basa-basi, tapi hakikat dari hati Anda. Ini saja, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon wahai Dan yang Maha Kasih, wahai Dan yang Maha Kasih, ya Allah, mudahkan kami untuk berbakti pada orang tua kami. Ya Allah, jauhkan kami dari durhaka pada orang tua kami. Orang tua kami, ya Allah, yang wajahnya semakin, kulitnya semakin keriput, rambut memutih, jalan membungkuk, tubuh membungkuk, jalan tertatih-tatih. Pandangan kabur, kadang kami masih membentak mereka. Ya Allah, kami mohon ampuni kami, jadikan kami semakin lembut kepada orang tua kami. Ya Allah, ibunda kami, ayahanda kami, ya Allah, kami mohon mudahkan kami untuk berbakti kepada mereka, dan mudahkan ya Allah anak-anak kami kelak untuk berbakti kepada kami, sehingga kami dan orang tua kami berada di surga-Mu, dan kami dan anak-anak kami di surga-Mu ya Allah. Jangan sampai ada yang durhaka di antara kami ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir ada hamba-Mu yang saat ini sering kasar dengan orang tuanya, zalim kepada orang tuanya, kami mohon sungguh kami mencintai dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Lembutkan hatinya ya Allah, sehingga pulang di malam ini ketemu orang tuanya berdamai dan tidak akan lagi kasar. Mudahkan ya Allah. Jika Engkau mudahkan, tidak ada yang bisa menghalangi kami ya Allah. Dimudahkan ayahanda kami, dan kami mohon anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Anak kami yang pertama ya Allah, anak kami yang kedua ya Allah, anak kami yang ketiga ya Allah, anak kami yang keempat ya Allah, anak kami yang kelima ya Allah, anak kami yang keenam, anak kami yang ketujuh. Jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak ahli surga ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam, prasangka buruk di antara kami, jauhkan. Dan jika ada di antara mereka, jika ada hamba-Mu yang boleh kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang menganiaya kepada kami, jika ada orang memfitnah kami, membuncing kami, kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka ya Allah. Dia berbuat zalim kepada kami, tapi kami tidak rela. Jika dia Kau hukum, ampuni dia ya Allah, dan berikan kesadaran ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni dia ya Allah. Jauhkan kami dari dendam kepada siapapun. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Yang sudah mereka menikah ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu dengan anak soleh yang dibanggakan dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah dan mohon jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang memuliakan, jadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, Kau tahu hajat kami. Kami ingin membuat satu program yang mulia di tempat ini ya Allah, di kota ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majelis pesantren, para ulama, para ustaz yang ada di sini karena tempat ini ya Allah. Mereka makmurkan ya Allah. Kirimkan mereka ya Allah, pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas. Kirimkan murid-murid yang baik ya Allah. Jadikan perjuangan mereka perjuangan yang Kau terima ya Allah, berjaya di dunia hingga di akhirat nanti. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki
lapangkan dengan rezeki yang halal, berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu. Dosa mata kami ya Allah, jauhkan kami dari melihat yang haram dengan mata kami ya Allah. Ampuni mata kami ya Allah. Dari mata inilah kerusakan terjadi ya Allah. Karena kami kurang menjaga mata kami, maka kami mohon ya Allah ampuni mata kami. Jangan hancurkan, jangan hukum mata kami. Ampuni telinga kami, ampuni lisan kami, ampuni dosa kami yang sangat banyak. Kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang punya masa lalu kelam pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, maka kami mohon ya Allah ampuni dia dan bencikan kepada zina. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak terhukum. Dan bencikan dia kepada zina ya Allah. Jauhkan dari zina dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari membuncing ke zina ya Allah. Jika ada tetangga kami yang sering meninggalkan salat, jadikan mereka ahli salat. Yang sering minum minuman keras, ampuni dan ya Allah hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Kami ingin melihat semua dari kami, muliakan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dan ketaatan serta sehat walafiat. Berikan mereka semua husnul khatimah, hati dan badan iman. Dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami akhir hayat kami kelak saat kau dan ucapan nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sebelum kami tutup, kami akan duduk 3 menit. Tentunya tidak usah sangat-sangat. Kami menanti siapa yang siap untuk berjuang menjadi tim inti di sini. Berjuang dengan hartanya, berjuang dengan tenaganya, berjuang dengan dirinya. Barangkali ada yang berminat, nanti munak-munak seperti apa sih bergabung dengan tenaganya. Ayo, saya tunggu sebentar. Setelah itu kita, ibu-ibu juga boleh nanti. Saya ingin ini, saya punya tanah, saya punya bangunan, saya punya gedung. Besok langsung dikirim santri. Saya punya gedung anggur tuh, mau diapain? Besok dikirim santri banyak, kurang tempat. Insya Allah sebentar. Mungkin mohon maaf yang lain kita salaman dengan hati saja.